Holy. Halo semuanya, selamat datang di Review Reaction Shinbi House musim pertama, episode ke-23. Jadi ya daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Surga? Pelayan sudah datang. Pelayan? Aku melihat segalanya. Semua manusia di dunia sangat egois. Oke, jadi si makhluk kegelapan ini awalnya kayak semacam asisten Tuhan gitu ya. Tidak, kita akan tetap menunggu. Kita sudah terlalu sabar kepada mereka. Waktunya Dia itu kayak semacam malaikat gitu kan. dan mengembalikan bumi. Pas jadinya jadi kayak semacam fallen angel gitu. Langsung dibuang. Hentikan diriku. Terus dia kayak Ini hukumanku karena dikurung. rencanamu. Buset, Dan kau mengusir. di neraka dia ya dikurungnya. Terus ini kayak ya makhluk-makhluk neraka lah. Sekarang kalian akan melayaniku. Oh my god. Oh, ini awal mula dia dapat mode yang jahatnya. Oh, itu tuh kepala monster-monster tadi. Gue baru sadar. Aku akan membalaskan dendamku. Anjir, dia pengen balas dendam sama Tuhan. Makhluk kegelapan, bergabunglah denganku. Oh. Anjir. Kenapa Kang Lim melakukan hal ini? Shinbi datanglah, Shinbi datanglah. Pada panik. Panggilannya. Akhirnya gak inget si Ian juga pernah notice tentang Raja Bawah Tanah. Itu kan selalu ada untukmu, Gaan. Ian pernah memperingatkan diriku tentangnya. Nice. Raja kegelapan, pemimpin para makhluk-makhluk jahat untuk menghancurkan dunia kita. Hah? Kalau begitu, dia sudah datang sekarang. Oke. Dan dia butuh Shinbi untuk mengalahkan Raja Bawah Tanah. Jadi, apa kita harus memilih antara Shinbi dan dunia ini? Nice, Wahyu. Apa maksudmu? Aku pasti akan memilih sahabatku Shinbi. Kemana kau akan membawa? Oke, Cindy-nya sadar. Kau akan memenuhi takdirmu sebagai pembawa cahaya. Pembawa cahaya. Apa maksudmu? Tidak mengingat masa lalumu. Hah? Masa laluku. Apa? Oh, oke. Apa kita tidak bisa membicarakan ini dulu? Oke. Aku minta maaf. Muka si Kang Lim juga kayak Ini adalah satu-satunya jalan. gak tega. Ada 3 tahap. Tahap pertama, membuka Oh. ruang makhluk. Dan makhluk-makhluk itu akan bangun Oke. tidur mereka. Waduh, Cindy. Oh, ini gerbang makhluknya. What the hell? Oh, ditutup. Anak itu memindahkan gerbangnya. Oh, gerbangnya. Oh, satu gerbang yang sama ya. Oke. Makhluknya benar-benar keluar. Lah. Kenapa jadi menyerang warga ya? Aku mendengar ada yang teriak. Oh, itu jelas banget. Ini tahap 2. Buka gerbang cahaya. Dan jiwa-jiwa manusia akan meninggalkan tubuh mereka. What the hell? Bener-bener berefek ya. Jiwa-jiwanya bener-bener langsung lepas. Waduh, ini Hari Duri sih nggak bisa diem ya, saya nggak bisa tinggal diem. Bagaimana dia bisa menemukan? Hah? Ayo cepat, Oh, singkirkan dia. bagaimana dia bisa menemukanku? Ini jelas-jelas ada cahaya gede. Listriknya mati. Nggak ada yang nyala. Waduh. Aku sangat takut, tapi salah satu dari kita harus melakukannya. Let's go, Wahyu. Bahaya. Aku mengenal gedung ini. Tolong bawa dia kembali. Let's go. Waduh. Wah, ini Kang Lim kesusahan juga. Oke. Makhluk jahat akan mengusirmu dari dunia
Nice. Kakak. Kenapa Duri? Aku lupa, begitu banyak lantai. Yuri, Iya, emang. Hyunwoo sudah memancing semua makhluk itu pergi. Oke, Kita bisa naik lift saja sekarang. udah bersih. kosong. Kita bisa naik dengan cepat. Ya. Kenapa nih, Gaen? Hari, sembunyi di sini. Oh, oke. Baiklah, Lah, Gaan. Ayo cepat. si Gaen mau jadi pengalih perhatian juga. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kalian harus kembali. Janji. Waduh. Berjanji. Apa yang akan terjadi pada Kagaan? Ayo cepat. Aduh. Selamatkan Cindy. Ini bukannya nggak akan ada habisnya ya monsternya? Waktuku tidak banyak. Oke. Gunakan kekuatan cahaya goblin untuk menghancurkan Raja Bawah Tanah. Wah, tapi Kang Lim, hentikan. Untuk memenangkan pertarungan ini, aku memanggil cahaya goblin. memanggil cahaya goblin. Wah, anjir, Sinbi-nya hilang. Jika kau menyentuh cahaya itu, maka kau tidak akan selamat. Waduh, Kenapa kau mengganggu manusia? semua memori bareng Sinbi muncul lagi ya. Sinbi tuh kayak bener-bener selalu nyelamatin mereka. Bahkan waktu lawan Yoimo juga. Saat yang paling buruk. Kartu-kartu itu. Iya, Oke. mencabut semuanya kan? Jangan, Hari. Sinbi adalah keluargaku. Jadi jauh. Waduh. Yang kau lakukan ini benar-benar sudah keterlaluan. What the hell, apa yang akan terjadi ini anjir? Oke. Wah. Bener-bener menghilang. Aku akan menyelamatkanmu. Bertahanlah. Oh, Hari. What the hell? Sebentar lagi. Waduh. Sedikit lagi. Tidak. Wah, Sinbi-nya beneran hilang anjir. Waduh, Hari juga. Waduh. Yah. Hari. Oke. Baik saja. Sinbi. Sinbi. Saat ini dia hanya pingsan. Oke. Kenapa kau harus menyakitinya? Ibuku mencoba mengalahkan Raja Bawah Tanah, Oke. tapi dia menangkap ibuku. Lalu, kenapa harus Sinbi yang melakukan? Karena Ban hijau kalian tidak bisa menyelamatkan kalian semua lagi. Waduh. Apa nih? Dan ya, itu dia reaction untuk episode 23 dari Shinbi House musim pertama. Oke, jadi di episode ini kita diliatin asal muasal si makhluk kegelapan, makhluk bawah tanah tuh gimana. Ternyata dia awalnya tuh kayak sejenis atau semacam malaikat, tapi dia ini kayak ngerasa manusia ini udah gak bisa diapa-apain. Kita harus ngelakuin sesuatu. Terus kalau si Tuhan di dunia Shinbi ini kayak bilang, enggak, mereka pasti akan berubah. Kita cuman perlu waktu. Karena si makhluk bawah tanah ini kayak ngerasa enggak ada cara lain. Akhirnya dia dihukum sama si Tuhan atau dewa. Terus kayak disegel di semacam neraka. Bukan semacam sih, itu emang neraka sih. Tapi dia bisa bebas. Terus dia bertarung lawan kayak penjaga-penjaga nerakanya. Dan setelah berhasil mengalahkan para penjaga ini, akhirnya si Raja Bawah Tanah ini mendapatkan bentuk yang seperti sekarang. Awalnya kan ya kayak malaikat gitulah, serba putih. Tapi setelah melawan si pasukan-pasukan yang ada di neraka, dia nyerap kekuatannya. Terus yang kepala-kepala itu ya kepala-kepala penjaga yang di neraka ternyata. Lalu si Kang Lim ini ternyata untuk menggunakan Shinbi demi melawan si Raja Kegelapan ada 3 tahap ya. Tahap pertama ini kayak ngebuka segel monster. Tahap kedua itu ngebuka segel manusia. Dan yang ketiga itu ngebuka segel goblin. Nah, pas di tahap ketiga, ketika ngebuka segel goblin, tubuh Shinbi itu perlahan mulai musnah.
Tapi berkat kenekatan si Hari ya, dia masuk kayak semacam barriernya. Bahkan Kang Lim itu udah ngasih tahu kalau terlalu lama di sana, lu juga bisa ngikut ngilang. Sayang dan beruntungnya di momen-momen terakhir kesadaran si Hari ini hilang ya. Jadi dia itu pingsan dan tangannya ngenain ketiga segel yang udah dipasang, yang pada akhirnya malah nge-cancel semua apa yang udah dilakuin oleh Kang Lim. Tapi di momen terakhir, ya kita ada perdebatan sedikit antara Kang Lim dengan si Hari. Si Kang Lim kurang lebih nyeritain semuanya, nyeritain tentang ibunya, tapi si Hari masih gak nerima kayak, kenapa harus Sinbi? Dan ya, ketika sedang perdebatan, tiba-tiba muncul si makhluk kegelapannya. Gue masih bingung sih manggilnya makhluk kegelapan atau makhluk bawah tanah. Makhluk, raja bawah tanah atau raja kegelapan. Oh menarik. Sekarang bagian Sinbi ya. Aku adalah tuanmu. Aku adalah tuanmu. Aku punya tugas untukmu. Dunia manusia dalam bahaya. Oke. Dan sahabat-sahabatmu sedang mengalami tantangan terbesar mereka. Oke. Mereka membutuhkanmu. Oh, langsung dikirim lagi. Oke. Oh, ini awal kelahiran ya. Anjir. Oh. Ini awal kemunculan Sinbi. Waduh. Apakah dia? Raja bawah tanah. Sekarang aku ingat alasanku datang ke bumi. Let's go. Kita berdua hanyalah bonekanya. Waduh, kita berdua hanya bonekanya. Dan kita bisa menghancurkan dunia yang buruk ini. Kesepakatannya memang bagus. Oke. Tapi aku tidak suka menjadi teman makhluk sejahat dirimu. Waduh. Terima kasih banyak. Oh iya, ini Gaen masih dikejar-kejar lah. Padahal segel monster sama segel manusianya kan udah gagal. Ian. Waduh. Let's go. Asik. Jangan coba-coba menyakiti Gaen. Buset. Gila. Kenapa tuh? Oh, Bagaimana kau tahu aku di sini? Nanti saja, aku akan jelaskan. asik. Sekarang kita harus meninggalkan gedung ini. Kita tidak bisa menolong mereka. Kita tidak bisa menolong mereka. Itu saja. Waduh, black hole. Wahyu. Ya. Raja bawah tanah menjebak kita di dimensi lain. Oh, Kita oke. tidak keluar dari sini. Dibawa ke dimensi lain. Waktu kalian sudah habis. Oh, monster kepalanya. Buset, Hari. Gila, di spam. Medan pelindung. Waduh, emang kuat medan pelindungnya. Gila. Kali ini aku pasti mengalahkanmu. Kang Lim marah ketika ngeliat Hari terluka. Bisa mengalahkan aku. Sinyal api. Oke. Bung. Aku mungkin tidak bisa selamat. Oke. Mungkin aku bisa membawa dia pergi denganku. Lama. Oke. Wush. Kita harus segera pergi dari sini. Oke. Ini cukup aneh, bukan? Waduh. Wah, gua kira Ian mau bantuin ini, tapi kan lagi ini masalahnya lagi bertarung di dimensi lain. Dia bisa melawannya sendiri. Dia butuh bantuan kita. Tapi kami sudah menggunakan bola makhluk kami. Apa anjir? Langsung habis energinya. Aku tidak melakukan ini lebih dari sekali dalam satu hari. Apa kau sudah siap?
Oh, kayak di recharge ya. Aku membutuhkan bantuan dari Siapa nih? Nah, kan bener, dia dipakai pasti buat ngelawan monster yang gede. Tapi kenapa monster laba-laba ya? Oh, nice ternyata. Let's go Kang Lim. Anjir. Heron ya itu yang kalah ya. Raja bawah tanah sudah menutupnya. Oke, pintar Ian. teman-temanku. Hah? Nggak ada rasa ya serangannya. Menggores. Oke. Waduh. Diserap ya? Oh, dihancurin. Waduh. Sungguh menyenangkan melihat wajah kalian yang ketakutan. Anjir. Waktunya mengakhiri. Manusia tidak bisa, tapi aku bisa. Hah? Cindy. Hei, kalian punya permintaan terakhir? Apa saja boleh. Waduh. Kenapa, Cindy? Agar kalian bisa mengenang sahabat kalian ini. Cindy. Soalnya dia udah dapetin memorinya lagi dan udah tahu tugasnya ya. What the heck? Menang. Rasakan ini, kekuatan Cindy. Kekuatan Sinbi. Mantra kehancuran. Mantra kehancuran. Oh, what? Dikenain ke si Sinbi-nya sendiri. Anjay. Holy. Buset. Oh, beneran musnah. Wah. Dimensinya kembali normal lagi kah? Akhirnya. Ini mah ujung-ujungnya sama seperti apa yang Kang Lim mau lakuin ya. Tidak ada jalan lain untuk menghentikannya. Aku Tuh harus kan? mencobanya. Ada seseorang yang setia menunggumu. Hah? Lihatlah itu. Ibunya ya? Oh, gila merinding. Kang Lim. Wah, energinya beneran habis. Tidak ingin kau pergi, Cindy. Cindy. Aku sangat menyayangi kalian. Wah, Terima kasih. bola makhluknya balik ke tempat asal ya. Jangan pergi. Kita terlambat. Oh tidak. Oke, ini udah keesokan harinya. Udah nggak ada logonya lagi. Seseorang melihat makhluk misterius di sana. Apalagi nih? Ingin kami pergi denganmu. Aku akan menolongmu jika kau mau menyerahkan daging. Benarkah? Iya. Aku sudah punya rencana setelah pulang sekolah nanti. Apa tuh? Oh, ini rencananya. Aku harus membersihkan kelas dulu. Ini. Lebih menyenangkan mengganggu kakakku dan sahabat barunya. Pipi kakak merah lagi. Mungkin kita harus meminta ibu memesan pizza. Iya, Selain itu, sudah lama kita tidak makan burger di restoran. burger dan pizza adalah favoritnya. Wah. Tapi Ini sebenarnya Haridori itu masih kehilangan ya, tapi kayak dikuat-kuatin gitu loh. aku tahu. Kakak ingat apa ucapan Cindy yang terakhir? Permintaan. Apa? Hah? Oh, mintanya ke Yang ini ya, kami ke bola-bola energinya. kembali kepada kami lagi. Kami merindukannya. Kita Gak ada respon. Lagian kan yang bisa ngabulin permintaan tuh si Sinbi ya, bukan alatnya. Oh, nggak ada. Oh, baru. Waduh, kayak awal. Kalian
Ya ampun. Itu saja. Sinbi yang hebat. Satu-satunya Sinbi yang hebat. Oke. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 24 alias episode terakhir dari Sinbi House musim 1. Seperti yang udah dijelasin di episode sebelumnya ya, kalau satu-satunya cara buat ngalahin si makhluk kegelapan ini menggunakan kekuatan goblin. Dan ya, di sini Sinbi bener-bener ngorbanin dirinya untuk ngalahin si Raja Kegelapan. Gue mau nyebut monster kegelapan mulu. Tadi si Sinbi tuh pakai apa ya nama jurusnya? Kekuatan penghancur atau apalah gitu. Terus dimasukin ke dalam tubuhnya dan dia nabrakin diri ke si Raja Kegelapan. Lalu juga di episode ini gue seneng banget karena ada pertarungan yang cukup bagus ya kalau buat gue sih. Yaitu waktu si Raja Kegelapannya bikin dimensi sendiri untuk ngurung Hariduri Kang Lim. Di situ akhirnya si Hari menggunakan monster apa ya? Neuron atau apa gitu. Itu monster yang gua selalu lupa namanya, monster yang raksasa, dan sebelumnya juga gua udah bilang ini kayaknya monster cuman bakalan dipakai ketika ngelawan musuh yang gede juga. Dan ya benar aja, si monster itu akhirnya dipakai untuk melawan si Raja Kegelapan. Walaupun cuman ngehajar dan nggak ada damage ya, yang ujung-ujungnya dihancurin sama si Raja Kegelapan. Selain monster yang gede itu, ada juga si monster laba-laba. Tugas dia menurut gue cukup bagus untuk kayak nembakin jaring-jaringnya supaya kepala-kepalanya itu kayak ketutup. Itu bagus banget sih. Lalu di episode ini Ian akhirnya muncul. Iya, dia cuma datang untuk nyelamatin Gaen. Terus dia sempat ngelawan yang hantu-hantu kroco-kroconya, dan gak lupa juga nyelamatin si Wahyu. Setelah itu ya tugas Ian cuma satu, mastiin Gaen gak kenapa-napa. Karena Gaen itu bener-bener keras kepala, pengen bantuin yang lainnya, pengen ke atap. Tapi Ian juga udah ngiketin, lu kalau kesana juga gak bisa apa-apa, gak akan bisa masuk, itu udah dimensi yang berbeda. Nah, di momen-momen terakhir sebelum Sinbi itu mengeluarkan teknik terkuatnya ya, dia sempat bilang ke Hariduri untuk yuk bikin satu permintaan. Di momen itu karena emang momennya lagi tegang ya, Hariduri nggak kepikiran ya permintaannya apa. Tapi setelah semua kekacauan itu berakhir dan gua kurang tahu time skipnya berapa lama, kayaknya ya cuma 1-2 hari deh, si Duri itu baru keinget lagi kata-katanya Sinbi. Dan iya, mereka berdua minta permintaan ke alatnya yang berisi bola-bola makhluk. Mereka berdua minta untuk Sinbi kembali. Dan ya seperti yang tadi juga bisa dilihat, akhirnya Sinbi kembali lagi hidup bersama yang lainnya. Jadi ya kurang lebih kayaknya cukup segitu aja ya untuk review episode 24 alias episode terakhir dari Sinbi House musim pertama. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian semua yang udah ngikutin series ini bareng-bareng. Jujur awalnya gue beneran gak tahu apa-apa tentang series ini ya. Kesan pertama gue ke Sinbi House sebenarnya kayak ya B aja sih. Tapi semenjak kemunculan karakter Kang Lim, progres ceritanya menurut gue bener-bener jadi jauh lebih menarik. Jadi ya sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.